Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan tentang tak ada yang menyangka. Jejak kerajaan tersembunyi ini ternyata masih bertahan di zaman sekarang. Namun sebelumnya saya sarankan untuk like dan subscribe ke channel ini, sangat membantu. Langit sore menyisakan semburat jingga ketika Andra, seorang peneliti sejarah independen berusia 32 tahun, membuka kembali koper kayu peninggalan almarhum kakeknya. Koper itu sudah bertahun-tahun tak disentuh, tersimpan di loteng rumah tua mereka di Yogyakarta. Di dalamnya, terselip sebuah peta lusuh, dilapisi debu waktu dan bau kertas tua yang menguar tajam. Tapi yang membuat Andra terdiam bukan sekadar peta itu, melainkan sebuah lingkaran merah kecil yang menandai sebuah tempat di wilayah selatan Kalimantan. Tanpa nama, hanya ditulis dengan tinta pudar, Tanah Burung Api. Andra bukan orang sembarangan. Ia pernah menelusuri situs-situs kuno dan reruntuhan tersembunyi di berbagai daerah Indonesia. Tapi istilah Tanah Burung Api belum pernah ia dengar. Ia lalu membuka buku catatan tua yang terselip di bawah peta. Di halaman pertama, tertulis tangan kakeknya dengan goresan tak stabil. Aku melihatnya. Mereka masih ada. Mereka tak pernah benar-benar hilang. Dada Andra berdegup keras. Apa yang dilihat kakeknya dulu? Kenapa tak pernah diceritakan kepada siapapun? Rasa penasaran membawanya menghubungi sahabat lamanya, Danu, seorang ahli geografi yang pernah bertugas di wilayah Kalimantan Tengah. Mereka berdua sepakat untuk menelusuri tempat yang ditandai itu. Tapi ketika Danu melihat peta tersebut, wajahnya mendadak pucat. Aku pernah melihat tempat ini dari udara. Tapi, ada sesuatu yang aneh. Satelit tak bisa merekam wilayah itu dengan jelas. Seolah-olah ada kabut tipis yang selalu menyelimutinya. Seperti dilindungi. Andra menatapnya lekat. Dilindungi oleh apa? Danu menggeleng perlahan. Entahlah, tapi masyarakat Dayak menyebut wilayah itu dengan nama yang tidak boleh diucapkan sembarangan. Konon, siapapun yang masuk tanpa restu, tidak akan pernah kembali. Angin sore bertiup pelan lewat jendela tua yang terbuka. Peta itu tiba-tiba terangkat sedikit, seperti hendak lepas dari tempatnya. Andra memeganginya erat. Ia tahu, apapun yang disembunyikan di balik peta ini adalah sesuatu yang tidak biasa. Dan kini ia telah memilih untuk mencari tahu. Perjalanan dimulai 3 hari kemudian. Andra dan Danu menaiki pesawat kecil menuju kota kecil di Kalimantan Selatan. Dari sana, mereka disambut oleh seorang pria tua bernama Pak Radin, yang konon mengenal wilayah-wilayah terlarang di pedalaman hutan. Saat melihat peta yang dibawa Andra, wajah Pak Radin langsung berubah. Ia terdiam beberapa saat, lalu berbisik pelan. Tempat itu tidak ada dalam peta pemerintah, tapi saya tahu jalannya. Saya pernah melewati batasnya sekali. Setelah itu, saya tidak pernah berani kembali. Andra mencoba mendesak, tapi Pak Radin menolak memberi penjelasan lebih jauh. Ia hanya berkata bahwa ia akan mengantar mereka sampai titik terakhir yang ia ingat. Lalu mereka harus melanjutkan sendiri. Perjalanan menuju lokasi membutuhkan waktu 2 hari menyusuri sungai dengan perahu kecil. Lalu berjalan kaki menembus hutan yang semakin pekat dan dingin, meski matahari bersinar terik. Semakin dalam mereka melangkah, sinyal alat navigasi Danu mulai terganggu. Kompas pun mulai berputar tidak menentu. Seakan medan magnet di dalam hutan ini tak wajar. Danu mencatat semuanya dengan rapi. Tetapi Andra merasa ada sesuatu yang lebih besar sedang menyelimuti mereka. Pepohonan di sekitar mereka terasa lebih tinggi dari biasanya, seolah-olah mengurung langit. Suara burung dan serangga perlahan menghilang. Hening, seperti mereka sedang berjalan ke arah dunia yang bukan milik manusia. Malam pertama di dalam hutan itu tidak seperti malam biasa. Api unggun yang mereka nyalakan hanya bertahan sebentar, lalu padam tanpa sebab. Danu merasa dadanya berat seperti ditekan sesuatu. Pak Radin terus membaca doa lirih dalam bahasa daerah yang hanya bisa mereka dengar samar-samar. Sekitar tengah malam, Andra terbangun. Ia merasa ada seseorang, atau sesuatu, yang memperhatikannya dari balik kegelapan. Esok paginya, mereka tiba di sebuah bukit rendah yang ditumbuhi pohon beringin besar dan rimbun. Pak Radin berhenti di situ. Sampai sini saja.
Kalau kalian lanjut, jangan pernah panggil nama siapapun, bahkan nama kalian sendiri." Andra dan Danu bertukar pandang. Lalu tanpa kata-kata, mereka melanjutkan perjalanan, menembus hutan yang tak terdeteksi ini. Suasana semakin suram, udara semakin dingin. Lalu, di balik semak tinggi, Andra melihat sesuatu yang membuatnya membeku. Sebuah gerbang batu raksasa berdiri di tengah hutan, setengah tertutup akar dan lumut, namun sangat jelas buatan manusia. Di atas gerbang itu, ukiran yang sangat halus menggambarkan seekor burung raksasa bersayap api dengan mata batu merah menyala. Andra tahu, mereka sudah masuk ke tempat yang hanya tertulis di catatan tua, Tanah Burung Api. Andra mendekati gerbang itu dengan langkah perlahan. Setiap langkah terasa seperti menginjak tanah yang belum pernah disentuh manusia selama ratusan tahun. Danu menyalakan kamera dokumentasinya, tapi layar hanya menampilkan gambar buram meski lensa bersih. Ia mengangkat alis, mencoba menyesuaikan fokus, tapi tak ada yang berubah. Kamera mereka seperti menolak menangkap apapun dari tempat ini. "Apakah kau merasakannya?" bisik Danu. Andra mengangguk. Udara terasa sangat berat, seolah dipenuhi oleh sesuatu yang tak terlihat. Bukan hanya kabut, tapi juga suara-suara samar di antara desir daun dan angin. Suara seperti lantunan doa, tapi dengan nada yang asing dan tidak dikenal. Gerbang batu itu memiliki celah sempit di tengahnya. Di sanalah Andra menyusup perlahan. Tubuhnya bergesekan dengan batu dingin dan akar pohon yang merayap seperti penjaga sunyi. Begitu ia berhasil masuk, pemandangan di balik gerbang membuatnya terpaku. Di depannya terbentang lembah tersembunyi, dipenuhi struktur batu menyerupai rumah, teras bertingkat, dan patung-patung kuno yang berdiri kokoh. Tapi tak ada satupun tanda kehancuran. Semuanya terlihat utuh, terawat, seolah-olah seluruh tempat ini masih dihuni. "Ini bukan reruntuhan," bisik Danu dengan mata membelalak. "Tempat ini masih hidup." Andra melangkah lebih jauh. Ia menyentuh sebuah tiang batu yang dihiasi dengan ukiran sangat detail. Motifnya menyerupai burung besar, namun dalam setiap bulunya terukir simbol-simbol yang tak ia kenal. Di salah satu dinding batu besar, terpampang lukisan yang membuat bulu kuduknya berdiri. Gambar seorang pria berambut panjang berdiri di tengah lingkaran api, dikelilingi oleh sosok-sosok bersayap. Pria itu memegang tongkat dengan hiasan mirip kepala burung phoenix. Saat Andra hendak memotret lukisan itu, tiba-tiba angin bertiup kencang. Kabut tipis yang sejak tadi mengambang mulai menggumpal dan bergerak seperti kabut hidup. Danu berteriak, menunjuk ke arah utara lembah. Siluet tubuh manusia, banyak, diam berdiri di kejauhan, di antara kabut. Mereka tidak bergerak, tapi mereka nyata. Dan mereka sedang menatap ke arah Andra dan Danu. Andra dan Danu menahan napas. Sosok-sosok itu berdiri dalam diam, tidak mendekat, namun jelas mengawasi. Mereka mengenakan pakaian yang tak pernah mereka lihat sebelumnya. Jubah panjang berwarna tanah dengan sulaman emas yang hanya bisa terlihat ketika tersentuh cahaya kabut. Wajah-wajah mereka tertutup bayangan, tapi sorot matanya tajam, menusuk, dan penuh perhitungan. Danu mundur perlahan. "Kita harus pergi sekarang." Andra tak menjawab. Matanya terpaku pada salah satu patung batu di sisi lapangan pusat lembah. Patung itu menggambarkan seseorang yang sangat mirip dengan sosok dalam lukisan dinding sebelumnya. Pria dengan tongkat dan jubah phoenix. Tapi kali ini, di bawah patung itu tertulis sesuatu dalam aksara kuno. Aksara itu anehnya bisa ia baca. Ia tak mengerti bagaimana mungkin pewaris akan datang di bawah cahaya yang padam. Tiba-tiba langit mendung di atas mereka bergerak cepat. Seakan waktu berubah mendadak. Cahaya matahari yang menyinari lembah redup seketika. Kabut yang semula tipis kini turun lebih tebal, mendorong udara menjadi lebih dingin dari sebelumnya. Sosok-sosok itu mulai bergerak, bukan mendekat, tapi berjalan melingkar di sekeliling mereka, membentuk formasi aneh. Gerakan mereka seperti bagian dari upacara. Lalu terdengar suara. Dalam sekali, seperti berasal dari perut bumi. Sebuah gong besar berdentang dari arah utara. Suaranya menggema hingga tubuh Andra dan Danu terasa bergetar.
Lembah itu merespons dentangan gong itu seperti makhluk hidup. Daun-daun bergoyang pelan, patung-patung bergetar halus, dan tanah di bawah kaki mereka seperti berdenyut. "Ini bukan peninggalan," bisik Danu dengan suara tercekat. "Tempat ini bagian dari sesuatu yang masih berlangsung." Andra masih terpaku. Lalu dari tengah lapangan, tanah perlahan terbelah. Sebuah pintu batu besar muncul dari bawah, disambut oleh lantunan suara lirih dari para sosok berjubah. Satu di antara mereka akhirnya mendekat. Ia lebih tinggi dari yang lain, membawa tongkat batu berbentuk kepala burung. Wajahnya masih tertutup bayang, namun ia berhenti tepat di depan Andra. Dengan suara yang sangat tua, ia berkata pelan, "Pewaris telah kembali." Suasana di lembah itu kini berubah menjadi hening yang mencekam. Para sosok berjubah mendadak berlutut serentak, menghadap Andra. Gong tak lagi berdentang, namun gema suara terakhirnya masih terasa menggantung di dada mereka. Danu terdiam, mulutnya sedikit terbuka, seakan tak sanggup merangkai logika apapun dari semua ini. Andra, dengan napas terengah, memandang lurus ke arah sosok bertongkat itu. Ia tidak tahu mengapa kata-kata orang tua itu menggema dalam pikirannya seperti kenangan masa lalu yang pernah ia rasakan. "Pewaris telah kembali." Suara itu seperti bukan ditujukan pada seseorang asing, tapi pada darahnya sendiri. Pintu batu yang muncul dari tanah kini terbuka perlahan. Di dalamnya terlihat tangga batu menurun ke dalam perut bumi. Tanpa berkata apa-apa, Andra melangkah menuju tangga itu. Danu mencoba menarik lengannya. "Andra, kau tidak tahu apa yang ada di bawah sana." Andra menoleh sebentar, menatap sahabatnya dalam-dalam, lalu berkata lirih, "Aku harus tahu." Tangga itu gelap, namun setiap anak tangga menyala redup saat diinjak, seolah memberi jalan. Di bawah sana, udara mengandung aroma damar yang sangat kuat dan hening. Tak ada suara langkah, seolah batu-batu di sekeliling mereka menyerap segalanya. Saat mereka mencapai dasar, ruang besar terbuka di hadapan mereka. Langit-langit gua dipenuhi ukiran raksasa berupa pusaran api dan burung-burung menyala. Di tengah ruangan, terdapat sebuah makam batu berukir sangat indah. Di sekelilingnya mengelilingi 8 tiang besar dengan simbol-simbol yang berbeda. Pada masing-masing tiang tergantung lilin-lilin aneh yang menyala meski tak ada angin atau bahan bakar. Andra mendekati makam. Di atas nisan tertulis nama yang membuat jantungnya berdegup keras. "Rakai Banuangi, penjaga terakhir burung api." Danu berbisik pelan. "Banuangi, bukankah itu nama kerajaan kecil yang disebut-sebut di teks lama, tapi tak pernah ditemukan bukti nyata keberadaannya?" Andra mengangguk perlahan. Ia meraba permukaan batu nisan itu, dan seketika nyala lilin-lilin di sekeliling mereka membesar. Cahaya berubah menjadi merah keemasan. Dinding gua memantulkan nyala api yang bergerak seperti hidup. Lalu, di balik makam, sebuah dinding mulai terbuka, memperlihatkan ruangan rahasia. Di dalamnya tergantung sebuah artefak. Sayap logam berlapis emas, berkilau meski tak terkena cahaya langsung, dengan inti batu merah di tengahnya, berdenyut pelan seperti jantung. Andra terdiam. Ia mengenal benda itu meski belum pernah melihatnya seumur hidup. Entah dari mana, tapi bayangan benda itu telah muncul di mimpinya sejak kecil. Di dinding ruangan, tertulis dalam aksara yang kembali bisa ia baca meski tak masuk akal. Hanya pewaris darah yang dapat membangunkan api yang tertidur. Andra menatap sayap logam itu tanpa berkedip. Di dalam batu merah yang berdenyut di tengahnya, seperti ada sesuatu yang hidup, bergerak perlahan, seirama dengan napasnya. Ia melangkah mendekat. Danu ingin menghentikannya, namun tak bisa berkata apa-apa. Sesuatu dalam ruang itu membungkam semua keraguan dan ketakutan. Saat tangan Andra menyentuh permukaan logam sayap itu, suhu ruangan berubah drastis. Dinding gua bergetar, dan dari ujung-ujung langit-langit muncul api yang menjalar tanpa membakar. Api itu membentuk lingkaran di sekitar mereka, seperti pelindung sekaligus ujian. Dari balik cahaya, terdengar suara, bukan dari makhluk hidup, tapi dari ruang itu sendiri. "Kau telah kembali, membawa ingatan yang terkubur." Andra terpaku. Di dalam benaknya,
Gambaran-gambaran mulai bermunculan. Sosok dirinya dalam kehidupan lain, berdiri di barisan depan saat kerajaan Banyuwangi diserbu oleh pasukan tak dikenal. Ia melihat dirinya melindungi sesuatu yang disebut nyala jiwa, yang kini ada dalam inti batu merah di hadapannya. Ia melihat pengkhianatan, pelarian, dan sumpah yang dibuat dalam api. Danu memegang bahu Andra, berusaha menariknya kembali ke dunia nyata. Tapi Andra sudah tak lagi sepenuhnya ada di sana. Suara-suara masa lalu mengisi kepalanya. Ia bukan hanya penjelajah yang tersesat. Ia bagian dari sesuatu yang belum selesai. Sayap logam itu terbuka pelan, dan batu merah di tengahnya menyalakan cahaya yang menyilaukan. Dari bawah gua, suara gong kembali terdengar. Namun kali ini bukan sebagai peringatan, melainkan sebagai tanda kebangkitan. Di atas sana, lembah yang tersembunyi mulai bersinar, menembus kabut yang selama ini menutupinya dari dunia luar. Para penjaga berjubah kembali muncul di tepi lembah. Mereka berlutut dalam diam, membentuk formasi seperti sayap burung dari tubuh mereka. Mereka tidak berbicara, tidak menyambut, tidak memberi hormat. Mereka hanya menunggu. Menunggu sang pewaris mengambil peran yang telah lama ditinggalkan. Andra mengangkat artefak itu tinggi-tinggi. Cahaya merah berubah menjadi emas. Langit di atas lembah terbelah oleh cahaya, dan untuk pertama kalinya dalam berabad-abad, suara nyanyian kuno kembali terdengar di antara pepohonan. Sebuah kisah yang tertimbun, kini bangkit dari tidur panjangnya.